Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, segala nikmatnya, segala karunia-Nya. Semoga kita bisa mensyukuri segala nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita ikhlas lillahi taala, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, mengikuti sunnah-sunnahnya, tauladani beliau dalam berbagai sisi kehidupannya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, malahnya. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang secara kalender Masehi sudah tanggal 2 Januari tahun 2024, dan dalam kalender Hijriah berapa ini, tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Berarti kurang lebih kita 70 hari, 2 bulan lebih sedikit menjelang bulan Ramadan. Secara bulan atau kalender Hijriah kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, dan secara kalender Masehi kita menapaki tahun baru 2024 Masehi. Banyak yang bersukacita, banyak yang merayakan, banyak yang berfoya-foya. Tapi apakah itu tujuan dari digilirkannya waktu siang malam berganti? Di dalam Al-Quran kita diajari untuk menjadikan patokan hari, bulan, pekan, tahun ini sebagai sarana untuk bermuhasabah, bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Dalam surat Yunus ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari bercahaya, bersinar. Asy-syamsa diya'an, matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Secara diksi, kata per kata, Al-Quran ini detail. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari bersinar yang mempunyai sumber cahaya sendiri, sumber panas sendiri. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya karena dia hanya memantulkan cahaya dari benda yang lain. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan manazila. Kalau dalam bahasa sekarang, orbitnya, garis edarnya, bintang, bulan, matahari, benda-benda langit ini. Untuk apa bagi kita gunanya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk supaya kalian mengetahui bilangan hitungan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui, orang yang mau mempelajarinya.
Hampir sama dengan surat Yunus ayat 5 ini. Dalam surat Al-Isra ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini." Dan telah kami jadikan malam dan siang ini dua tanda, dua ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fama khawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kemudian kami hapus tanda-tanda malam ini dan kami jadikan tanda siang hari mubsiratan sebagai cahaya, penerangan. Walitabtaghu fadlan min rabbikum, dan supaya kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Siang hari digunakan untuk mencari rezeki, ma'isyah. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan waktu, jumlah bilangan tahun dan perhitungan waktu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semua apa-apa yang kami ciptakan ini kami jelaskan dengan rinci. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam siang berganti ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di planet bumi. Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semua beredar sesuai dengan orbitnya, sesuai garis edarnya, sehingga terjadilah siang dan malam. Dan ternyata bumi bukan benda terbesar yang ada di alam semesta ini. Ada yang mengumpamakan bumi hanya sekedar sebutir kelereng kalau dibanding dengan matahari, kalau dia sebesar bola basket. Dan ternyata matahari bukan benda terbesar yang ada di alam raya ini. Dibanding dengan planet terbesar atau bintang terbesar yang pernah diteliti oleh manusia ilmuwan, matahari hanya setitik sel darah putih, sedangkan planet yang terbesar itu atau bintang yang terbesar itu sebesar benua Amerika. Berarti matahari nggak ada apa-apanya dibanding benda yang terbesar itu, planet terbesar itu atau bintang yang terbesar itu. Kalau matahari nggak ada apa-apanya, bumi bagaimana? Kalau bumi nggak ada apa-apanya, nggak ada setitik debunya, lah kita manusia yang hidup di dalamnya 6 miliar sekarang jumlahnya di muka bumi ini, apa artinya? Dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya. Maka hendaknya ketika pergantian siang, malam, waktu, bulan, pekan, hari, tahun, menjadikan kita semakin tunduk di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita semakin takut memahami, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengokohkan akidah kita bahwa Zat yang menciptakan ini semua, mengatur ini semua, tidak pernah lalai, tidak ada kesalahan sedikit, tidak ada gesekan, semuanya beredar dan tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang keluar dari orbitnya. Maka hendaknya menjadikan kita semakin kuat percaya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Fussilat dari ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, bulan, matahari, bulan. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyimpang,
tidak ada yang bergeser dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Kalau kalian benar-benar beribadah, menyembah kepadanya. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kalau di antara manusia itu ada yang masih menyombongkan diri, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ada hamba-hamba Allah, falladzina inda rabbika, maka orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu, senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, bil-laili wan nahar, di malam dan siang hari. Tidak ada yang berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji sepanjang waktu. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak merasa bosan. Maka hendaknya peristiwa pergantian tahun, pergantian waktu, bulan, pekan, hari, siang, malam menjadikan kita untuk mengambil pelajaran, bermuhasabah, mengingat-ingat kembali semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Setahun yang lampau ini, apa saja yang sudah kita berbuat? Amal apa saja yang sudah bisa kita laksanakan? Berapa kali kita sholat? Berapa kali kita puasa? Berapa kali kita bersedekah? Begitu juga amal keburukan apa yang sudah kita lakukan. Berapa kali kita menyakiti orang lain? Berapa kali kita meninggalkan perintah Allah? Berapa kali kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita menipu orang lain? Berapa kali kita berdusta? Berapa kali kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedepannya, maka cara bermuhasabah itu ada dua, yaitu sebelum beramal dan sesudah beramal. Sebelum beramal berarti apa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang, atau apa yang perlu kita lakukan besok hari, atau apa yang setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Cara muhasabahnya bagaimana? Sesuatu yang belum kita lakukan, kita pikirkan dulu, apakah yang akan kita perbuat itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Apakah melakukannya lebih baik dari baik, atau meninggalkannya yang lebih baik? Kalau ternyata apa yang akan kita lakukan itu buruk adanya, berarti meninggalkannya lebih baik, maka sudah berhenti, tidak kita lakukan. Tapi apabila yang akan kita lakukan ini yang menurut kita baik dan menurut syariat adalah hal yang baik, berhenti juga. Apakah amal kita ini sudah ikhlas lillahi ta'ala? Apakah ada keinginan yang lain, niat yang lain dalam diri kita? Ada tendensi tertentu, ada niat tertentu, bukan karena Allah Subhanahu. Kalau bukan karena Allah, maka berhenti dulu. Apakah sedekah kita sudah lillahi ta'ala? Apakah karena kita mau
bersedekah, berbuat kebaikan, maka difikirkan dulu, apakah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala atau justru ada niatan yang lain yang tersembunyi yang kita yang tahu dan Allah Maha mengetahui. Ini sebelum dilakukan. Kemudian sesudah perbuatan itu dilakukan, maka kita menilai diri kita sendiri. Apa selama ini amal kebaikan yang sudah kita capai? Berapa kali kita bisa sholat berjamaah? Berapa kali kita bisa sholat tahajud? Berapa kali kita bisa melaksanakan puasa sunnah? Apakah puasa wajib kita sudah sempurna? Berapa kali kita sudah bersedekah? Kemudian apakah sedekah kita sudah ikhlas lillahi ta'ala? Apakah sudah benar menurut syariat Islam, sudah mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW? Apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian jangan sampai ada orang yang berpikir bahwasanya orang yang mengabaikan ini semua, merasa bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada tujuannya. Dalam surat Al-Qiyamah dari ayat 36 sampai akhir surat Al-Qiyamah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyudraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan dibiarkan tidak ada gunanya, tidak diberi petunjuk, dibiarkan dia tersesat, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dia diciptakan, sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada tujuannya, untuk mengabdi, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min maniyyin, bukankah dia dulunya nutfah, sperma yang ditumpahkan. Summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan membentuknya menjadi manusia. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Kalau kita menyadari kita ada penciptanya yang Maha Kuasa, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta, yang menciptakan manusia pertama kali yang dulunya tidak ada, berarti dia Maha berkuasa untuk menghidupkannya kembali setelah dia meninggal. Dan itulah pertanggungjawaban kita. Sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita menjadi pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati supaya kalian bersyukur. Diberi kemampuan untuk mendengar, telinga yang sehat, diberi kemampuan untuk melihat, kedua mata, beri kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, ada akal,
perasaan supaya tidak bersyukur. Bukan digunakan untuk kemaksiatan, kemungkaran. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan kedua mata kita? Berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan telinga kita? Berapa banyak dosa yang berasal dari pikiran kita, niat kita? Padahal seharusnya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ada penanggung jawab. Maka dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak tahu dasar ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, semua itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Akan ditanya, akan dihisab. Untuk apa? Kalian diberi hati, diberi mata, diberi telinga. Bahkan tangan kalian gunakan untuk apa? Bahkan kaki kalian langkahkan kemana? Maka semuanya akan bersaksi bagi diri kita masing-masing. Kelak hari kiamat mengabarkan wa yauma yusyau a'da'ullahi ilan nari fawyuzau, dan ketika itu digiring musuh-musuh Allah. Ini gambaran orang-orang yang kafir yang tidak mau menggunakan seluruh nikmat Allah ini untuk bersyukur. Mereka digiring ke neraka fawyuzau, maka dibagi-bagi, digiring oleh para malaikat hatta idza maja'uha, sampai ketika sudah di depan atau di dalam neraka, di depan neraka dihisab. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, maka yang bersaksi adalah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkata-kata bima kanu ya'malu, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan selama hidup. Lalu orang ini berkata kepada anggota tubuhnya sendiri, saling berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dia berkata kepada kulitnya sendiri, kenapa kamu bersaksi kepada kami, mengatakan semua yang sudah aku lakukan. Qalu amtaqana Allahu alladhi amtaqa kulla syai'. Anggota tubuh itu, kulit itu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kami berbicara sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semuanya bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, dan dialah yang telah menciptakan kalian pertama kalinya, yang dulu kalian tidak ada. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Sama dalam surat Yasin juga disebutkan seperti itu. Ketika orang-orang kafir itu digiring ke dalam neraka jahanam, dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dijanjikan kepada kalian. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun, masuklah kalian ke dalamnya hari ini atas kekufuran yang telah kalian lakukan selama ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup kunci mati ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Inilah sebenarnya muhasabah yang hendaknya kita lakukan di
7 tahun setiap hari, setiap malam kita memperhatikan kepada diri kita sendiri, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau bahkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatnya banyak. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah setiap musibah, setiap diri apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, hari kiamat. Berapa pahala yang telah dia kumpulkan, berapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Ma qaddamat untuk besok hari, untuk hari kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mengajari kepada kita semua untuk muhasabah kepada diri kita sendiri. Berkata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sendiri, itu amalan dosa kalian sendiri sebelum kelak dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sekarang di dunia ini ringan kita, karena belum pengadilannya kita. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sendiri sebelum kelak ditimbang di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisab qadar. Ini lebih ringan bagi kalian daripada hisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. An tuhasabu anfusakum al-yawm, ringan kalau kita mau menghisab diri kita sekarang. Wa tazidu lil 'alamil akbar, daripada kelak ditimbang di pengadilan yang besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kelak di hari itu ditampakkan semua kesalahan kalian dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu ajalnya sudah dekat, umur yang berkurang, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, beramal untuk akhirat. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla, dan berangan-angan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, padahal tidak beramal, tidak berbuat apa-apa. Maka di antara cara atau sifat unsur yang bisa membantu seseorang muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya banyak sekali dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid ayat 4, surat Al-Mujadilah ayat 7. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, mengawasi kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah
mengetahui apa-apa yang kalian lakukan, Maha melihat perbuatan kalian. Dalam Al-Mujadilah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, alam tarau anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik berkata rahasia kecuali Allah yang keempat. Allah Maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadis. Ada orang 5 yang berencana rahasia berbisik-bisik, Allah yang benar, Allah yang mengetahui. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Dan tidaklah kurang dari itu atau lebih dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan semua itu akan diberitahukan di hadapan Allah di hari kiamat. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan atas apa-apa yang mereka lakukan itu kelak di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari itu. Maka dalam surat Al-Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sesuatu apapun, baik itu yang ada di dalam bumi maupun di langit. Semuanya Allah yang Maha mengetahui. Bahkan bukan hanya yang kita ucapkan, yang kita tampakkan, bahkan yang ada di dalam dada kita. Bahkan kelingan mata orang yang berkhianat, ya'lam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui kelingan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia dari niatnya dalam hatinya. Allah Maha tahu. Ketika orang menyadari ini, maka senantiasa hidupnya akan berhati-hati untuk menentukan langkahnya, untuk berbuat segala sesuatu dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat muhasabah yang bisa membantu orang bermuhasabah adalah ketika melakukan kesalahan, seharusnya kalau orang sudah bermuhasabah ketika dia berbuat maksiat, dia hisab dirinya sendiri. Saya maksiat ini. Setiap orang yang bermaksiat itu ketika dia menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah, apakah ketika dia melakukan maksiat itu dia sadar bahwa Allah mengetahuinya? Kalau dia menganggap Allah tidak mengetahuinya, berarti sungguh kufur dirinya, menganggap Allah tidak mengetahui. Sudah ada ayat-ayat tadi yang menjelaskan Allah Maha mengetahui apa yang dia sembunyikan di dalam hati. Allah Maha mengetahui dari kelingan mata orang yang berkhianat. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Kalau orang itu melakukan maksiat dan merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kufurnya, betapa lancangnya. Kemudian kalau ada orang yang bermaksiat itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya, Maha mengetahuinya, betapa lancangnya dia, betapa beraninya dia berani bermaksiat kepada Allah yang Maha melihatnya. Dalam satu cerita, jadi di tempat dulu saya petugas itu mayoritasnya orang non-muslim. Nah di bulan puasa kami yang muslim puasa,
Yang mayoritas orang-orang yang non muslim itu tidak puasa, biasa. Berarti ketika kita berpuasa ya di depan kita orang-orang non muslim itu ya makan, minum, karena mereka tidak puasa. Lalu ada orang Islam itu dia nggak puasa, lalu sembunyi, entah sembunyi di bawah jembatan atau di belakang rumah, dia makan, minum, ketahuan sama orang yang non muslim tadi, ditegur, "Woi, kenapa kamu makan? Kamu kan Islam. Kenapa kamu nggak puasa? Kenapa kamu sembunyi makan di sini?" Saya malu kalau ketahuan orang saya nggak puasa, saya makan, saya minum. Maka yang kafir tadi, ada yang non muslim tadi mengingatkan, "Duh, kamu takut, kamu malu kepada manusia. Padahal kamu tahu Tuhan kamu maha melihat, maha mengetahui. Kamu tidak malu kepada Tuhan. Kamu tidak takut kepada Tuhan yang maha melihat, maha." Bahkan yang mengingatkan pun orang. Maka apakah orang beriman itu ketika puasa pasti tidak pernah berbuat salah? Tidak mungkin. Semuanya pasti berbuat dosa, pernah berbuat khilaf, pernah berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Ciri orang yang sudah bermuhasabah ini ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat, kemungkaran, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri. Hakikatnya kita yang berbuat dosa, maksiat, melanggar perintah Allah, menyakiti orang lain, berbuat zalim, hakikatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Karena orang yang melakukan dosa, maksiat, zalim itu harusnya sadar kelak yang akan menanggung akibatnya adalah dirinya sendiri. Kelak yang akan diadab adalah dirinya sendiri atas perbuatannya tersebut. Al-dhalamu anfusahum, dia berbuat keji, mungkar, dosa, maksiat, atau mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian zakarullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ingat, fastaghfiru li dzunubihim, maka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan ayatnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak terus-menerus, tidak malah menjerumuskan diri kepada dosa dan maksiat, dan mereka tahu, mereka sadar. Orang-orang yang seperti ini bermuhasabah, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, maksiat, kemungkaran yang dia lakukan, maka Allah menjaga dirinya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka ini balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Maka hendaknya muhasabah kita di setiap waktu, tidak hanya di akhir tahun, di awal tahun, kita memicu diri kita sendiri, bahkan memaksa untuk beribadah. Ibadah itu kalau tidak dipaksa akan malas,
akan bersantai-santai, akan terlena dengan dosa maksiat, akan terlena dengan urusan dunia. Maka harus dipaksa, harus disadarkan, harus dicambuk, harus menghukum dirinya sendiri kalau berbuat dosa dan maksiat. Karena akibatnya resiko yang dia tanggung kelak di hari kiamat Allah sudah mencatat semua. Dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau qad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia ini dan kami Maha mengetahui apa yang dia bisikkan ke dalam jiwanya, apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya dari urat lehernya sendiri. Allah Maha dekat kepada hamba-Nya, sanggup untuk mencabut nyawanya. Dia lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat penjaga pengawas bertemu dari kanan dan dari kiri mereka yang selalu mengawasi. Ma yalfidu bi qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu perkataan pun kecuali di sisinya ada raqib yang mengawasi, yang kuat, yang mencatatnya, atid yang kuat, perkasa, yang mencatat seluruh amal perbuatan. Maka muhasabah berikutnya adalah menyadari semakin bertambahnya waktu, bergantinya tahun ini, harusnya secara nalar, secara akal sehat kita menyadari bahwa umur kita semakin berkurang. Tahun kemarin kita masih bersama dengan beberapa saudara kita, dengan teman kita, tetangga kita. Tahun sekarang sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak perlu dengan sakit, dengan tua. Semuanya kalau Allah berkehendak maka Allah sanggup untuk memanggil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Muhasabah itu harusnya mengingatkan bahwa semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala kita ini dibalasnya kelak, sempurnanya hanya kelak di hari kiamat. Di dunia belum. Jadi kalau ada orang yang merasa rugi ketika beramal belum ada balasan, itu dia tertipu. Karena balasan kita yang sempurna itu kelak di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang disempurnakan pahala kalian itu kelak di hari kiamat. Maka ada orang yang beramal, berbuat baik, malah ditipu, dikhianat. Ada orang yang sudah ikhlas lillahi ta'ala, berkorban, malah dilecehkan, malah dihina, malah disakiti. Dan kadang-kadang dari orang yang terdekat. Maka keselamatan yang paling utama adalah keselamatan di akhirat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, selamat saja dari neraka itu sudah keuntungan yang sangat luar biasa. Wa udkhilal jannah, apalagi dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia sudah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya kesenangan yang menipu, kesenangan. Karena tidak ada satupun manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi sampai sekarang. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan sebelum engkau Muhammad itu abadi.
Gak ada yang sampai sekarang gak pernah mati. Semuanya ada umurnya ajal. Maka setiap pergantian tahun bertambah umur kita, berarti harusnya kita sadar semakin dekat dengan ajal. Sudah semakin habis jatah kita di dunia. Afa in tafahumul khalid. Apakah kalau kamu mati, mereka orang-orang kafir itu akan kalah? Tidak, semuanya akan meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk maupun beban menyadari kesalahan kita, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.